Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami bacakan tadi, surat As-Sajdah, surah ke-32 ayat 12. Surat ini sering dibacakan oleh imam kita ketika salat subuh di waktu Jumat Bapak Ibu. Jadi ayat ini Allah ingatkan peristiwa yang pasti terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang engkar ketika hidup di dunia. Ini hebatnya Al-Quran di Bapak Ibu, menjelaskan, menginformasikan kepada kita kejadian dahulu, mulai Nabi Adam dijadikan, kemudian kejadian sekarang, dan kejadian yang akan datang. Ini bocorannya yang Allah berikan kepada kita, kejadian yang akan datang. Ketika orang-orang kafir, orang-orang engkar yang tidak mengikuti aturan Allah, diperlihatkan neraka kepada dia. Ketika itu dia berdoa, bertobat kepada Allah dan minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dan sekiranya kamu melihat Allah tara, dan sekiranya kamu melihat izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika orang-orang yang engkar, yang berdosa, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Bayangkan nih Bapak Ibu, kalau seandainya kita yang Allah katakan ini Bapak Ibu, maka minta ampun kita kepada Allah, kita dapat informasi ini. Bermohon betul kita kepada Allah, jangan kita yang sampaikan, yang diinformasikan oleh Allah dalam surat ini. Dia berkata, apa katanya? Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, nucaliak yuhadur punarakuhuma. Apa kata? Farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal, kami akan mengerjakan, salihan, kebajikan. Inna muqinun, sungguh kami orang-orang yang yakin. Dia bertobat ketika itu Bapak Ibu, ketika dia lihat neraka dan jangan dimasukkan ke neraka, dia bertobat ketika itu. Tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu pelajaran penting bagi kita yang masih hidup. Maka Bapak Ibu,
syukurilah nikmat hidup ini. Orang yang sesat, yang lalai hidupnya dan diperlihatkan neraka kepada dia ingin dihidupkan kembali. Kalau seandainya dihidupkan, Allah dia akan datang ke masjid ini Bapak Ibu, bersama-sama kita sekarang. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Nikmat hidup dan nikmat hidayah. Kita masih hidup dan Allah berikan hidayah. Maka pagi ini Bapak Ibu kami ingin mengajak kita, bagaimana cara kita, giat-giat kita agar sisa-sisa hidup kita ini benar-benar bernilai ibadah semuanya. Dan kapanpun Allah panggil kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga tanpa minta kembali untuk dihidupkan. Inilah yang kami sampaikan Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, sehebat apapun ibadah kita tidak akan tercatat di sisi Allah kalau kita beribadah bukan karena Allah. Ini kuncinya Bapak Ibu ya. Sehebat apapun kita beribadah tapi bukan karena Allah, tidak akan tercatat di sisi Allah, maka rugi dan rugilah kita. Ini Allah ingatkan Bapak Ibu dalam surah Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5. Allah katakan, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Kita diperintahkan apa? Illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas mentaati Allah, ikhlas beribadah karena Allah 100%. Ini yang kita usahakan, harus 100%. Ada orang enggak 100%, dia beribadah juga karena Allah, juga karena ingin dipuji oleh orang lain. Itu enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan tergores, akhirnya awalnya dia beribadah 80% karena Allah, 20% karena ingin dipuji orang, dia nikmati pujian-pujian itu. Akhirnya ibadahnya 20% nilai 80% karena dipuji orang. Maka sengaja kami sampaikan itu, hati-hati kita Bapak Ibu, kita ketika kita beribadah, ya Allah bantu hamba untuk ikhlas kepada-Mu ya Allah. Dan kalau ada orang yang memuji-muji kita, astagfirullahaladzim, jangan sampai Bapak Ibu ya pahala yang kita buat tertinggal di dunia karena sudah diberikan di dunia. Apa kata Allah berikutnya Bapak Ibu? Hunafa'a yuqimunas shalah wa yutuna zakat wa zalika dinul qayyimah. Dan juga akan melaksanakan salat, menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang kokoh. Jadi agama yang kokoh untuk melaksanakan salat, zakat dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus tahu apa itu ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas Bapak Ibu berasal dari kata khalasa, yang artinya murni. Murni Bapak Ibu ya, 100%. Madusi Bapak Ibu, madusi kalau tak murni dan nyawa ada Bapak Ibu. Ada dakwah ingin balik madu kumaha barasi Bapak Ibu kalau pasti murni. Begitu kita Bapak Ibu. Begitu juga dengan ibadah yang murni 100%. Bersih dari segala sesuatu yang mengotori, itu yang khalasa. Maka dalam konteks ibadah, ikhlas berarti melakukan amal 100% karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan dan tujuan-tujuan dunia lainnya. Apa bahayanya Bapak Ibu kalau tidak ikhlas Bapak Ibu? Ya Rasulullah SAW bersabda Bapak Ibu, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Apa nanya niat dipuji orang, dipuji orang itu Bapak Ibu. Ingin badi menolong orang, ingin disebut dermawan, hanya yang disebut dermawan. Orang yang berhijrah memang betul-betul karena Allah. Ada berhijrah ingin dapat orang rumah di Sepalang, ada orang rumah Bapak Ibu. Begitu Rasul mengatakan, jika seseorang beramal karena riya, ingin dilihat, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, rukun ibadah itu niat. Niat apa? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat awak tidak karena Allah, langsung gugur sekali ibadah. Salat, zakat, puasa, apapun ibadah itu Bapak Ibu ada rukunnya. Rukun pertama itu niat.
Niat itu apa? Beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa bahaya tidak ikhlasnya Bapak Ibu? Orang yang tidak ikhlas cenderung menjadi munafik. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau tidak ikhlas cenderung menjadi munafik. Itu Allah katakan dalam surah Nisa 142. Allah menyebutkan bahwa orang munafik beribadah dengan malas karena tujuannya hanya untuk dilihat oleh manusia. Malas ini ibadah Bapak Ibu. Pokoknya ibadah sagannya jadi tetangganya, sagannya orang sakamar dia, pokoknya salah. Dia salah dia tapi dalam keadaan malas Bapak Ibu. Hati-hati kita kalau ada rasa bangga dilihat oleh orang lain, minta ampun banyak-banyak Bapak Ibu. Dari ikhlas bisa masuk kepada munafik dan dia pasti merugi di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW Bapak Ibu? Ada 3 golongan, ya 3 golongan yang pertama kali dihisab di akhirat. Yang pertama orang berjihad, orang berilmu, dan orang yang bersedekah. Jihad itu luar biasa, ada pahalanya Bapak Ibu, surga itu. Jadi ketika orang yang mati dalam peperangan, kemudian dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berharap pahala jihad. Apa kata Allah di situ? Tidak ada pahala jihad untukmu. Karena ketika engkau berperang ingin dikatakan orang hebat, ingin dikatakan pahlawan, kamu telah dikatakan dulu di dunia sebagai orang hebat. Kamu sudah dikatakan pahlawan, tercatat namamu dalam sejarah di dunia lalu kamu pahlawan. Itu sudah kamu dapatkan. Dan di sini kamu tidak dapatkan lagi tempat kamu di neraka. Dan mengerikan Bapak Ibu, berjihad berjuang, tapi karena berjihad berjuang itu ingin dikatakan pahlawan, orang hebat, tidak dapat surga bagi dia. Tapi dia dapat niat dia itu untuk dikatakan orang hebat, untuk dikatakan pahlawan, sudah dia dapatkan, tapi surga tidak untuk dia lagi. Kemudian kata Rasulullah, orang yang berilmu, ustaz-ustaz ini Bapak Ibu, dia menyampaikan ceramah di mana-mana, ketika dia berharap surga, sedekah jariah, kata Allah, sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu baca Al-Quran, kamu belajar, akan dikatakan orang hebat. Ustaz itu hebat ceramahnya, mantap, tak buka orang, turun sini radio tak orang sedekah dalam salam-salam sekali. Sudah kamu dapatkan itu di dunia, tapi di sini kamu tidak dapatkan lagi. Inna lillahi. Dan ngiri itu Bapak Ibu, bahwa ceramah seharusnya bisa mendapatkan sedekah jariah mengalir terus pahalanya, justru dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kerugian Bapak Ibu. Kemudian dan orang yang bersedekah, dia bersedekah, mana pahala sedekah? Mana surga bagi orang yang sedekah? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu bersedekah untuk dikatakan dermawan. Ya. Kamu sudah dapatkan itu. Semua orang menyanjung kamu, apa tu elok pana, dermawan pana, apa lagi apa tu luar biasa. Setiap kamu datang suatu kaum, orang berdiri mengilu-ilukan kamu orang hebat, kamu orang baik, membagi uang sebentar. Sudah kamu dapatkan itu di dunia. Sekarang tidak lagi ada untukmu di akhirat, neraka depanmu. Dan ini Bapak Ibu. Maka dia mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, dan kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan inna muqinun, kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami orang yang yakin. Tidak bisa lagi Bapak Ibu. Apa penyebab tidak ikhlas Bapak Ibu? Kita rasakan ada anak penyakit itu pada kita. Yang pertama riya, ingin dipuji oleh orang lain. Maka sekarang Bapak Ibu kalau ada kita ingin dipuji oleh orang lain, langsung minta ampun sih Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian sum'ah, apa itu ingin didengar orang lain, ingin tahu orang lain apa yang kita buat. Itu juga penyebab tidak ikhlas. Kemudian ujub, merasa bangga dengan amal kita, merasa orang hebat, merasa orang soleh. Kalau ada kita merasa orang soleh, orang hebat, minta ampun banyak-banyak. Itu bibit-bibit untuk tidak ikhlas. Kemudian berikutnya apa? Cinta dunia yang berlebihan Bapak Ibu. Ingin dunia banyak-banyak keinginan awak, ingin beli auto, ingin tambah rumah. Tidak ada pangan awak ingin menambah tahajud. Tidak ada ingin pangan awak untuk menambah baca Al-Quran. Tak ada pangan awak ke situ Bapak Ibu. Tapi ingin tambah balik kalau ada seperti itu. Sifat astagfirullahaladzim, kemudian sampai masuk orang yang tak ikhlas. Bagaimana cara menjaga keikhlasan Bapak Ibu? Yakinlah bahwa semua amal harus ditujukan ke ridho Allah. Maka cara yang
banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Rasul yang dijamin surga, mengajarkan doa kepada kita. Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Meminta Allah jangan sampai mempersekutukan Allah. Artinya Bapak-bapak beribadah karena Allah 100%. Tidak ada email-email yang lain. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini membuat diri kami betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan surga berhak untuk kita. Kenapa? Karena kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh, anak-anak hebat, anak-anak surga.